Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Teman-teman, saudara-saudari beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di menjelang maghrib ini, saya menyapa teman-teman sekalian. Kiranya hingga pada kesempatan sore hari ini menjelang malam, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu nikmat ihsan, nikmat iman dan nikmat Islam tentunya, dan juga nikmat jasmani dan rohani. Tentunya dengan semua nikmat yang telah Allah berikan secara sempurna kepada kita itu bisa kita gunakan dalam rangka menambah amalia, dalam rangka ketaatan amalan ibadah yang menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, menyambung pembahasan kita yang telah beberapa episode atau beberapa bagian dari kitab Shaum, di kitab puasa, masih di kitab Sahih Al-Bukhari. Di kitab Shaum, urutan kitab pembahasan di kitab yang ke-30 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kali ini mengangkat hadis di nomor hadis 1935 ya, 1935, dan nanti penjelasan di nomor hadis 1936. Langsung saja kita bacakan, yaitu tentang babun idza jama'a fi ramadhana, yaitu bab tentang menjelaskan orang yang melakukan jima atau berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Apa dendanya? Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari Haddasana Abdullah ibn Munir sami'a Yazid ibn Harun haddasana Yahya huwa ibn Sya'id anna Abdurrahman ibn al-Qasim ahbarahu an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn Awwam. Zubair bin Awwam yang dimaksudkan ibni Khuwailid an Abbad ibni Abdullah ibni Zubair ahbarahu annahu sami'a Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Rawi hadis ini tersambung kepada Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada mereka semuanya, yang telah meriwayatkan hadis ini sampai kepada Imam Bukhari dan sampai kepada kita. Taqulu inna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki yang tidak diketahui siapa namanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, innahu ihtaraqa, sesungguhnya aku telah terbakar, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah terbakar. Dalam riwayat yang lain dikatakan orang ini mengulangi perkataannya hingga 2 atau 3 kali. Aku telah terbakar, aku telah terbakar. Maka ditanyakan kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, qala malaka, ada apa denganmu? Kata Rasulullah SAW. Qala asabtu ahli fi ramadhana fa'utiyan nabi, asabtu ahli fi ramadhana, dia berkata, aku telah mengumpuli istriku, bergaul dengan istriku atau melakukan hubungan badan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan, seperti itu. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimiktalin yud'al araq, didatangkan kepada Nabi sekeranjang kurma. Setelah itu didatangkan kepada Nabi, ada yang memberikan kurma atau hadiah kepada Rasulullah SAW, satu keranjang kurma yang diperkirakan kurang lebih sekitar 25 soh kalau tidak keliru waktu itu. Ada riwayat hadis yang menyebutkan di hadis yang berbeda, innal muhtariqa ainal muhtariqa. Maka Rasulullah bersabda setelah menerima hadiah sekeranjang kurma tadi, mana orang yang terbakar tadi? Kata Rasulullah SAW. Atau mana orang yang celaka tadi? Qala ana, orang itu menjawab yang bertanya tadi, aku, katanya. Qala, Rasulullah SAW bersabda, tasaddaq bihadza, bersedekahlah dengannya. Nah, hadis ini berkaitan atau masih bersambung dengan hadis yang selanjutnya, itu nomor hadis 1936. Rawi hadisnya tersambung dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi yang tadi pertama Sayyidah Aisyah, hadis yang kedua ini hampir mirip ya, hampir sama isi redaksi matanya, ada penjelasan tentang bagaimana cara membayar denda ketika
melakukan pelanggaran di siang hari di bulan Ramadan, terutama melakukan hubungan badan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Seperti itu. Langsung saja kepada rawi hadisnya, langsung saja kepada matan hadisnya. Idja'ahu rajulun, telah datang seorang laki-laki, faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu, celakalah aku, celakalah aku. Qala malaka, ada apa denganmu? Atau dengan kata lain Rasulullah bersabda, apa yang menyebabkan kamu celaka? Qala, dia berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah, waqa'tu ala imraati, dia telah mengumpuli istrinya atau berhubungan suami istri dengan istrinya, wa ana shaimun, sedangkan aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, faqala, Rasulullah SAW bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah kamu memiliki seorang budak yang bisa dimerdekakan atau mampu memerdekakan seorang budak? Yang pertama, qala la, katanya, tidak, katanya. Dia menjawab, qala, Rasulullah SAW bersabda lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah kamu mampu berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut tidak putus? Dia menjawab, qala la, katanya, tidak mampu, katanya. Faqala, Rasulullah SAW bersabda lagi, fahal tajidu it'ama shittina miskinan, apakah kamu mampu memberi makan sebanyak 60 dari golongan orang-orang miskin? Dia menjawab, qala la, tidak, gitu. Tidak Rasulullah, saya tidak mampu. Qala, Rasulullah SAW bersabda, menyambungkan sabdanya, makasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejenak Rasulullah diam, ya, Rasulullah diam. Babaina nahnu ala zalika atiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamrun wal araqul miqdal. Didatangkan kepada Nabi setelah Nabi diam sejenak tadi sekeranjang kurma yang kurang lebih isinya sekitar 25 sok. Satu kurang lebih 20 so, yang 20 so, satu sonya kurang lebih 2,5 kilo. Kalau dikonversikan berarti satu keranjangnya muat 50 kilo. Ya, itu 50 kilo, kurang lebih gitu. Qala aina as-sa'ilu, Rasulullah SAW bersabda, mana orang yang bertanya tadi? Ya, mana orang yang bertanya tadi dan mengakui kalau dia sedang dalam kondisi celaka. Langsung kita sambungkan, faqala ana, dia menjawab, saya Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, hudha fatasaddaq bihi, bersedekahlah dengannya. Diberikan sekeranjang kurma tadi, dihadiahkan kembali kepada orang itu oleh Rasulullah SAW. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki itu menjawab, a'la afqara minni, apakah ada orang yang lebih miskin dariku ya Rasulullah SAW? Wallahi ma baina la bataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Wahai Rasulullah, kata dia, menjawab pertanyaan Rasulullah tadi, adakah orang yang lebih miskin dari aku wahai Rasulullah? Demi Allah, katanya, wallahi, di antara 2 rumah itu atau 2 lembah itu, yang dimaksudkan adalah rumahnya ini di antara perbatasan 2 lembah, itu tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku, katanya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar penjelasan orang itu Rasulullah tertawa. Ya. Rasulullah senyum tertawa sampai gigi serinya terlihat. Gigi serinya yang terlihat, ya, bukan terbuka mulutnya, tapi gigi serinya terlihat gitu. Dan dalam ini Rasulullah kan, yang dipikirkan Rasulullah, ini orang sudah miskin, nekat gitu kan, sudah miskin kok masih nekat gitu kan, udah miskin masih nekat melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, suruh puasa nggak mampu, bebaskan budak nggak mampu, ngasih makan orang miskin nggak mampu juga, suruh bersedekah. Orang yang paling miskin rupanya sudah miskin masih melakukan perbuatan nekat. Maka Rasulullah tertawa. Hatta yadat an yabuhu, maka diberikanlah hatta badat an yabuhu. Nah, ini ditutupkan Rasulullah itu tertawa hingga terlihat giginya, ya, gigi serinya yang dimaksudkan. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, at'imhu ahlaka, berikanlah makanan ini, kurma ini, berikan kepada keluargamu, kata Rasulullah SAW gitu. Tapi ini rusak ini berlaku di zaman Rasulullah SAW, ya. Itu kalau sekarang ada melakukan pelanggaran setelah mengetahui hukumnya ini, akan akibat daripada pelanggaran ini ada dendanya sedemikian itu, berpuasa, membebaskan seorang budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang jika melakukan pelanggaran yang sama, melakukan hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Seperti itu. Selain puasanya batal dan wajib membayar denda tadi itu kan, kalau ada yang melakukan dengan sengaja, maka ini adalah suatu keringanan yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang tadi, ya, gitu. Yang bisa diketahui bisa jadi yang melakukan tadi orang yang
pengakuannya masih lemah ya, masih bisa dikatakan baru masuk Islam, yang belum tahu akan pelanggaran di bulan Ramadan itu dengan yang dia lakukan ternyata sangat berat hukumannya. Nah ini keringanan dari Rasulullah, dia diberikan sekeranjang kurma, dianjurkan untuk bersedekah kepada keluarganya. Demikian. Hadis ini banyak sekali ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 1937, 2600 dan seterusnya, masih banyak sekali. Ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 dengan yang tadi itu. Akhrajul Muslim, Muslim juga meriwayatkan di hadis ya dengan redaksi yang sama di nomor hadis 1111. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dalam pengetahuan ini tentang seputar puasa atau seputar pernak-pernik yang terjadi di bulan Ramadan tentunya. Mudah-mudahan setelah mengenai ini kita semakin berhati-hati ya kan. Ada yang harus ditahan di siang hari, termasuk tidak berkumpul kepada berkumpul atau mengumpuli pasangan kita, misalnya istri atau suami, seperti itu. Jadi ada pembahasan lain yang menjelaskan Nabi pernah mencium istrinya ketika dalam kondisi puasa, seperti itu. Tapi itu ada penjelasannya, itu tidak bisa diikutin. Misalnya kita ikutin tanpa ada pengetahuan yang lengkap, nanti bisa potensi terjerumus ke arah hubungan badan suami istri tadi, dan nanti kalau batal puasanya karena perbuatan itu, dendanya cukup berat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ballighna ramadan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.